Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nado Rizky Albar, kelas 10 IPS 5. Saya Rio Akbar Ilham dari kelas 10 IPS 5. Kita akan melakukan presentasi PKN. Pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain pengelolaan kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bab 2, pembahasan. A. Macam-macam kekuasaan negara. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan penjabat negara, sehingga tidak sah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mark Iver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya terbentuk hubungan, ada yang pemerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya presiden ialah membuat UU, subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang, objek dari kekuasaan. Di negara demokrasi di mana kekuasaan adalah tangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam pemilu 2004. Maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Definisi kekuasaan menurut para ahli. Miriam Budi Arjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkat lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga Tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Ramlan Subarti. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhi. Max Weber, dalam buku Witchcraft and Gesellschaft pada tahun 1992, bahwa pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini yaitu keegoisan dalam suatu kelompok. Akan tetapi, walaupun keegoisan tersebut memiliki pertentangan, tetap tidak mampu melawan dikarenakan adanya kekuasaan tersebut.
Harold D. Laswell, dan Abraham Kaplan. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Barbara Godwin, pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Berdasarkan pengertian kekuasaan di atas, terdapat beberapa poin, yaitu bahwa kekuasaan umumnya diselenggarakan melalui isyarat jelas. Hal ini tersebut dengan kekuasaan manifest atau manifest power. Kekuasaan yang lain namun hanya kadang terjadi, yaitu kekuasaan implisit yang terjadi tanpa adanya isyarat yang jelas. Hal yang perlu ditekankan karena adanya kekuasaan adalah adanya hak untuk mengadakan sanksi. Dalam penyelenggaraan kekuasaan, banyak upaya yang dilakukan dalam bentuk sanksi untuk menegakkan kekuasaan seperti koersi, persuasi, dan cara lainnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk memengaruhi orang lain secara individu atau secara kelompok untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Karena negara merupakan organisasi, maka negara mempunyai kekuasaan atau kekuasaan negara. Kekuasaan negara identik dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di dalamnya. Kekuasaan negara identik dengan para pemangku jabatan yang berada di lembaga negara. John Locke dan Montesquieu sama-sama membagi macam-macam kekuasaan negara menjadi 3. Namun kedua tokoh mengelompokkannya secara berbeda. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu A. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang dalam satu negara. Biasanya kekuasaan ini terletak pada parlemen dalam negara atau lembaga lain yang menyerap aspirasi masyarakatnya dalam negara demokrasi. B. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, mengawasi dan mengadilinya. Jika terjadi penyelenggaraan kekuasaan ini dalam suatu negara terletak pada kepala pemerintahan, kepala negara, dan lembaga peradilan negara. Beberapa negara menyatukan ketiganya menjadi satu sebagai kepala pemerintahan. C. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau berhubungan dengan luar negeri. Jika disebutkan sebagai lembaga pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah kedutaan dan atas negara, termasuk di dalamnya Kementerian Luar Negeri suatu negara. Namun, pelaksanaannya menjadi rancu karena ketiganya berada di bawah kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Montesquieu membagi macam-macam kekuasaan negara menjadi lebih sempurna atau menyempurnakan yang dikemukakan John Locke. Macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu adalah A. Kekuasaan legislatif, kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang, baik dilakukan lembaga tersendiri maupun bersama lembaga kekuasaan dan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang, dan biasanya kekuasaan ini memegang penuh kekuasaan pemerintah di dalam dan hubungannya dengan luar negeri. C. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi dan mempertahankan undang-undang. Kekuasaan ini termasuk di dalamnya adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Pada pelaksanaannya, lembaga peradilan yang independen disebut sebagai lembaga yudikatif. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politica. B. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan.
agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dan beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum berubah dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal, pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan vertikal, pembagian kekuasaan negara antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota. B. Saran. Penyelenggaraan pemerintahan negara baik di tingkat pusat maupun daerah tidak akan efektif apabila tidak didukung secara aktif oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Salah satunya adalah dengan mengetahui dan memahami pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.